buah-buahan, dan Allah menjanjikan maghfirah, ya, ampunan dan rahmatnya bagi mereka yang bersabar terhadap ujian yang Allah pasti berikan tersebut. Nah, untuk selanjutnya pembahasannya tentang manasik haji, ya. Manasik haji di ayat ke-158, dan kali ini saya akan membahas sampai di ayat 162 saja, insya Allah. Nanti setelah Ahmad dan saya perkenalkan baru kita lanjut lagi. Baik. Jadi hari ini kita mulai dari ayat 158 sampai 162 saja. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innas safa wal marwata min sya'airillah. فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار أولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون. Firman Allah Subhanahu wa taala di surah Al-Baqarah ayat 158 ini, Innas safa wal marwata min sya'airillah faman hajjal baita aw i'tamara fala junaha alaihi an yattawafa bihima wa man tatawwa'a khairan fa innallaha syakirun alim. Sesungguhnya Safa dan Marwah merupakan sebagian dari syiar-syiar agama Allah. Maka barang siapa yang beribadah haji Allah, tidak ada dosa baginya mengerjakan sa'i antara keduanya, antara Safa dan Marwah. Dan barang siapa dengan kerelaan hati mengerjakan kebajikan, maka Allah Maha mensyukuri lagi Maha mengetahui. As-Safa dan Al-Marwah ini adalah dua bukit, ya. Yang satu menghadap ke tenggara, As-Safa itu menghadap ke tenggara, dan Al-Marwah itu menghadap ke As-Safa menghadap ke Ka'bah dari arah tenggara,
dan Al-Marwah menghadap ke Ka'bah tapi dari arah utara. Dan jarak di antara keduanya, antara Safa dan Marwah ini kurang lebih 342 meter. Ya. Nah, kemudian dikatakan bahwa Safa dan Marwah ini min sya'airillah. Dia di antara sebagian dari syiar-syiar agama Allah atau tanda-tanda agama Allah. Sya'air ini adalah bentuk plural, bentuk jamak dari kata syairah yang artinya adalah tanda. Maksudnya di sini tanda untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi, orang yang melakukan sa'i antara Safa dan Marwah itu adalah orang yang sedang melakukan syiarnya Allah. Ya. Dia menunjukkan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Faman hajjal baita wa i'tamara. Al-hajj, kata haji, al-hajj artinya adalah ziarah, ya, mengunjungi Baitullah atau haram, ya, dengan niat untuk melaksanakan ibadah tertentu yang disebut dengan manasik. Jadi punya manasik tersendiri. Kemudian al-umrah ini juga adalah mengunjungi Baitullah untuk melaksanakan tawaf, mengelilingi Ka'bah, ya, dan melakukan sa'i di antara Bukit Safa dan Marwah, serta bertahallul dengan menggunduli rambut kepala atau memendekkannya tanpa wukuf, ya, karena wukuf itu hanya ada di haji saja. Apa lagi? Fala junah. Al-junah ini biasa kita dapatkan, ya, kata junah dalam Al-Quran. Junah ini artinya dosa, ya, dosa yang diakibatkan karena menyelisihi syariat, ya, dengan cara yang termasuk junah itu meninggalkan amalan wajib, itu termasuk junah, atau melaksanakan apa yang dilarang oleh agama, itu juga suatu masuk dalam kategori junah, dosa, ya. Yattawafa, tawaf, ya, yattawafa, berjalan bolak-balik, ya, tawaf itu berjalan bolak-balik di sini antara Safa dan Marwah, ya. Wa man tatawwa khairan, khairan ini artinya yang dimaksud khairan di sini adalah apa itu namanya, amal saleh, amal saleh. Fa innallaha syakirun alim. Nah, di sini di akhir ayat ini disebutkan dua nama dan sifat Allah, yaitu syakirun dan alim. Sebentar ya akhwat, HP saya lowbat, saya ambil kabel penyambung dulu dan cas sebentar, ya. Jadi firman Allah Subhanahu wa taala di ayat ini maksudnya adalah di ayat ini Allah Subhanahu wa taala mengabarkan kepada kita kewajiban melaksanakan sa'i antara Safa dan Marwah. Dan perintah ini sekaligus menyanggah apa yang dipahami sebagian dari kaum mukminin bahwa melakukan sa'i antara Safa dan Marwah itu adalah suatu perbuatan dosa. Ya, kenapa sebagian kaum muslimin atau sebagian kaum mukminin berpikiran seperti itu, ya? Karena memang dahulunya Safa dan Marwah ini di masa jahiliyah itu terdapat berhala, ya. Di Safa ada namanya berhalanya Isaf, ya, dan di
Marwah ada nama berhalanya Na'ilah. Jadi orang yang saat itu melakukan sa'i, ya orang-orang pada saat jahiliyah itu melaksanakan sa'i di situ, mereka mengusap kedua berhala ini. Ya, mereka mengusap kedua berhala ini. Maka Allah membantah hal tersebut dan mengatakan, ya mungkin memang bukan mungkin. Hal itu memang terjadi, tapi di masa dahulu, di masa jahiliyah. Ya, kini Allah memerintahkan untuk Safa dan Marwah itu adalah tempat untuk melaksanakan sa'i dan aman untuk melaksanakan sa'i. Ya, karena itu adalah perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya dikatakan dia adalah syiar dari ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, dulu Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Ismail alaihissalam dan anak keturunannya ya dari kalangan kaum muslimin itu beribadah juga dengan cara melakukan sa'i. Ya. Ya, jadi sejak zaman dahulu pada masa Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail serta keturunan mereka dari kaum mukminin, kaum muslimin itu juga melaksanakan umrah dan mereka haji dan umrah dan melakukan sa'i, bukan haji maaf, mereka melakukan sa'i antara Safa dan Marwah. Maka ini menandakan bolehnya hal itu sa'i Safa dan Marwah itu dipakai untuk bersa'i, walaupun dahulunya itu tempat di mana kaum musyrikin, ya, kaum kafir dan sebagainya itu mengusap berhala-berhala mereka di antara Safa dan Marwah, di antara bukit Safa dan Marwah. Dan sa'i ini adalah salah satu rukun di ibadah haji dan umrah. Dan jika ada orang yang melakukan hal tersebut, ya sa'i antara Safa dan Marwah dalam rangka ibadah haji dan umrah, maka itu bukanlah suatu dosa. Walaupun memang dahulunya tempat itu adalah tempat kaum musyrikin mengusap berhala-berhala mereka yang tadi disebutkan yang namanya Isaf dan Na'ilah. Lalu Allah Subhanahu wa taala menjanjikan ya kepada hamba-hambanya yang beriman bahwa barang siapa yang melakukan kebaikan, ya siapa saja yang melakukan kebaikan, wa man tatawwa khairan, siapa saja yang melakukan kebaikan maka akan mendapat pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah syakirun alim. Allah menyebutkan dirinya bahwa Allah itu punya sifat yang syakir. Allah berterima kasih kepada hamba-hambanya yang taat. Allah berterima kasih kepada hamba-hambanya yang melaksanakan amalan soleh. Ya. Dan Allah maha alim. Allah maha mengetahui. Jadi Allah mengetahui orang yang melakukan kebaikan itu dengan ridho, dengan kerelaan hatinya, ya, dan Allah sangat menghargai ya hamba-hambanya yang mau taat. Allah sangat menghargai hamba-hambanya yang mau berbuat kebaikan rela, ya, dengan ridho melakukan hal tersebut karena Allah Subhanahu wa taala. Allah berterima kasih kepada hamba-hambanya yang seperti itu, ya. Dan terima kasihnya Allah ya tentu saja bukan terima kasihnya Allah itu tentu saja jauh lebih berharga, ya, jauh lebih sangat kita butuhkan. Ya, kalau Allah sudah mensyukuri kita, Allah sudah berterima kasih atas kebaikan hambanya, walaupun mungkin tanpa kita menaati Allah pun
posisi Allah sebagai Rabb alam semesta itu tidak berkurang gitu ya. Justru ketika Allah mengatakan dia mensyukuri atau dia berterima kasih atas kebaikan hambanya, bukan kebaikan, amal baik, amal saleh yang hambanya lakukan, itu menunjukkan betapa Masya Allahnya Allah kepada kita gitu ya. Karena maksudnya gini, pun kita taat kepada dia dan dia tidak memberikan kita ganjaran apa-apa, ya tidak memberikan kita pahala apa atas ketaatan kita, itu adalah suatu hal yang ya itu hak prerogatif Allah memberi atau tidak memberi ya, apalagi posisinya sebagai Rabb semesta alam. Ya Allah tidak mau memberi ganjaran kebaikan hambanya, ya bukan wajar, tapi sesuatu yang biasa saja ya, maksudnya ya memang itu kewajiban kita sebagai seorang hamba untuk taat gitu ya. Allah berterima kasih atau tidak untuk kebaikan yang kita lakukan, kewajiban kita memang taat kepada dia gitu. Maka ketika Allah dengan posisinya yang tidak ada bandingannya, posisinya yang luar biasa, dan dia mengatakan berterima kasih kepada hambanya yang taat, itu betul-betul ya suatu penghargaan luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Dan ini semakin menunjukkan betapa Allah itu sayangnya ya sama kita. Ya, dan alim, Allah maha mengetahui apapun yang kita lakukan, yang kita tampakkan, yang kita tidak tampakkan, itu semua Allah mengetahui. Tidak ada yang tersembunyi dari pandangan Allah Subhanahu wa taala. Dan ini kita nggak melihat pada satu diri kita saja ya, tapi semua apa yang terjadi di alam semesta, apa yang terjadi pada diri setiap hamba, baik itu bukan hanya hamba ya, diri setiap makhluk hidup yang ada di alam semesta ini Allah mengetahuinya. Ketika Allah mengatakan dirinya syakirun, Allah mensyukuri hambanya, nah yaitu menunjukkan betapa Allah itu sangat menghargai apa yang kita lakukan, mengapresiasi apa yang kita lakukan. Dia menghargai effort kita untuk melakukan, effort kita untuk taat kepadanya. Walaupun mungkin tanpa Allah mensyukuri, tanpa Allah berterima kasih kepada kita, itu adalah suatu hal yang bukan suatu utang bagi Allah untuk berterima kasih ketika kita berbuat kebaikan atau bertaat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena memang itu adalah kewajiban kita sebagai hamba untuk taat. Nah, apa yang kita bisa pelajari dari ayat ini? Pertama, bahwa melakukan sa'i antara Safa dan Marwah, bukit Safa dan Marwah, ini adalah salah satu rukun haji dan umrah. Di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, bersa'ilah karena Allah Taala mewajibkan kalian melakukan sa'i tersebut. Hadis ini riwayat Ad-Daruqutni. Dan Nabi sendiri Shallallahu Alaihi Wasallam mencontohkan, ya, Nabi sendiri mencontohkan lewat perilaku beliau melakukan sa'i dalam seluruh umrah dan ibadah hajinya. Pelajaran lain dari ayat ini bahwa dikiaskan dengan bukit Safa dan Marwah yang dahulunya tempat kaum musyrikin mengusap berhala-berhala mereka, maka kita bisa menarik suatu hukum bahwa boleh saja kita sholat di masjid yang dulunya adalah gereja, ya, atau tempat-tempat ibadah orang-orang kafir. Dulunya dia adalah tempat ibadah orang kafir dan sekarang dia sudah menjadi masjid, maka boleh kita sholat di masjid tersebut. Kemudian di ayat ini juga terdapat anjuran untuk melakukan amalan kebaikan selain amalan-amalan yang sifatnya wajib, ya. Di sini waman tatawwa'a khairan di sini seperti tadi kita sebutkan, dia adalah amalan saleh dan dia sifatnya di sini bentuknya khairan adalah nakirah, ya, dia bentuk umum yang menunjukkan apa saja yang masuk dalam definisi khair, amal saleh, maka siapa saja yang melakukan hal tersebut, kebaikan tersebut, apapun bentuknya, jenisnya dan sebagainya, ya, dan termasuk amalan-amalan sunnah, ya, maka itu adalah suatu hal yang baik dan Allah mensyukuri. Allah berterima kasih kepada hambanya yang
melakukan amal-amal saleh tersebut. Amal-amal saleh di luar sesuatu yang sudah wajib kita lakukan. Kemudian innal ladzina yaktumuna ma anzalna minal bayyinati wal huda min ba'di ma tabayyana min ba'di ma bayyanahu lin-nasi fil kitabi ulaika yal'anuhumullah wa yal'anuhumul la'inun. Sungguh orang-orang yang menyembunyikan ayat apa yang telah kami turunkan berupa keterangan dan petunjuk setelah kami jelaskan kepada manusia dalam Al-Quran, mereka itulah yang dilaknat Allah dan dilaknat pula oleh mereka yang melaknat. Jadi di sini pembahasan tentang laknat terhadap orang-orang yang menyembunyikan ayat-ayat Allah dan terhadap orang-orang kafir. Yaktumun itu artinya menyembunyikan ya, menyembunyikan dan menutupi sesuatu sehingga sesuatu tersebut jadi tidak nampak dan tidak diketahui. Al-bayyinat ya, al-bayyinat ya, yaktumuna ma anzalna minal bayyinat. Al-bayyinat ini adalah bentuk jamak, bentuk plural dari kata al-bayyinah. Nah, al-bayyinah sendiri adalah sesuatu yang digunakan apa ya? Sesuatu yang digunakan untuk menetapkan sesuatu, apalah istilahnya itu ya. Nah, di sini yang dimaksud al-bayyinat di sini adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, sesuatu yang sesuatu yang dapat dipergunakan untuk menetapkan kenabian Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, apa saja itu sifat ya dan karakter beliau, di mana sifat dan karakter beliau itu Shallallahu Alaihi Wasallam sudah terdapat dalam kitab Yahudi dan Nasrani. Jadi sudah diceritakan tentang Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dalam kitab suci Alkitab. Al-Huda adalah petunjuk, ya, petunjuk yang dibawa oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu agama yang hakiki, yang membimbing pemeluknya menuju kesempurnaan dan kebahagiaan yang bukan hanya di dunia tapi juga di akhirat. Mbak dimabayana kulunasi fil kitab. Alkitab di sini yang dimaksud adalah Al-Quran. Ya. Sebentar. Mimba dimabayana kulunasi fil kitab. Ya, ada yang mendefinisikan Alkitab di sini yang dimaksud adalah Al-Quran. Namun ada pula yang menafsirkan Alkitab di sini adalah Taurat dan Injil. Ulaika yal'anuhumullahu wa yal'anuhumul la'inun. Ulaika yal'anuhumullahu wa yal'anuhumul al-la'nah ya, ini yal'an yal'an ya, itu la'nah yang dimaksud itu laknat ya. Dan yang dimaksud dengan laknat adalah dia diusir dan dijauhkan dari setiap rahmat dan kebaikan. Diusir dan dijauhkan dari setiap rahmat dan kebaikan. La'inun ini adalah fa'il ya, mereka yang melaknat ya, orang-orang yang ikut melaknat, dan dimaksud di sini adalah para malaikat dan orang-orang mukmin. Mereka melaknat siapa? Mereka melaknat orang-orang yang menyembunyikan kebenaran dan petunjuk yang telah Allah Subhanahu wa taala jelaskan di dalam kitab Firman. Di ayat ini, ayat 159 ini, setelah Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang perasaan merasa berdosanya sebagian kaum mukminin untuk melakukan sa'i antara Safa dan Marwah, ya, lalu kemudian Allah meluruskannya bahwa tidak apa-apa untuk, bukanlah suatu junah, bukanlah suatu dosa untuk melaksanakan sa'i antara Safa dan Marwah, sebagaimana yang telah dilakukan dahulunya oleh dan dicontohkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam beserta anaknya dan anak dan keturunannya. Lalu di ayat ini Allah membongkar lagi ya kejahatan ulama ahli kitab ya, dan mereka diseru untuk bertaubat.
Dengan cara apa? Dengan menyampaikan kebenaran dan beriman terhadap kebenaran tersebut. Di sini Allah SWT memberitahukan bahwa orang-orang yang menyembunyikan keterangan dan petunjuk yang Allah turunkan dalam kitab Taurat dan Injil itu dan kebenaran itu berupa atau keterangan itu berupa sifat dan karakter Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam serta perintah untuk beriman kepadanya dan risalah yang beliau bawa, maka merekalah orang-orang yang telah mencuri. Orang-orang yang menyembunyikan al-haq, menyembunyikan kebenaran yang sudah dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kitab suci. Ya. Dan mereka akibatnya apa? Mereka menjadi orang-orang yang dijauhkan dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau sudah dijauhkan dari rahmat, sudah dijauhkan dari kebaikan, maka tidak ada yang lain bagi mereka kecuali mendapat laknat, dan yang melaknat mereka itu ya Allah Subhanahu wa taala dan malaikat serta para kaum mukminin. Sayang jangan disebut. Sini. Kenapa setiap ini kucing-kucing saya datang? Nanti ya Allah. Sayang jangan di situ. Pindah dulu ya, pindah dulu ya. Pindah dulu ya. Pindah dulu ya. Jangan di situ. Pindah. Pindah. Ya. Ya, jadi orang-orang yang menyembunyikan kebenaran, maka Allah akan melaknat mereka, dan bukan hanya Allah. Allah saja, hanya Allah saja yang melaknat, itu sudah suatu apa ya, bukan kerugian lagi, tapi itu adalah suatu hal yang kalau sudah mendapat laknat dari Allah, apalagi yang mau diharapkan ya. Tapi kemudian Allah menambah ya di sini. Mereka bukan hanya dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi juga dilaknat oleh para malaikat dan para kaum mukminin. Dari ayat ini kita pelajari bahwa tidak bolehnya atau diharamkannya menyembunyikan kebenaran, diharamkannya menyembunyikan ilmu. Ya. Dalam sebuah hadis yang sahih disebutkan bahwa barang siapa yang menyembunyikan ilmu pada hari kiamat nanti akan memasangkan kendali kekang pada mulutnya dari api neraka. Dia akan dipasangkan kendali kekang pada mulutnya dari api neraka. Dan bahkan Abu Hurairah radhiyallahu anhu ya, dia mengatakan bahwa andai saja bukan karena satu ayat dalam Al-Quran, maka aku tidak akan mau menyampaikan satu hadis pun kepada kalian. Dan yang dimaksud di sini adalah ayat ini ya, sesungguhnya orang-orang yang menyembunyikan apa yang telah kami turunkan berupa keterangan-keterangan yang jelas. Ya, karena takutnya beliau masuk dalam kategori orang yang menyembunyikan ilmu yang efeknya nanti akan dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala, itu yang kemudian menjadikan beliau berani ya akan untuk menyampaikan hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ayat ini menjelaskan tentang tidak bolehnya atau haramnya menyembunyikan ilmu, karena menyembunyikan ilmu, menyembunyikan kebenaran, apa yang semestinya dijelaskan, ya apa yang semestinya ditahu, ya itu akan dia kelakuan akan dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala, dilaknat oleh malaikat, dan dilaknat oleh kaum mukminin. Walaupun konteks ayat yang di sini bermakna atau membahas tentang kaum ahli kitab, ulama ahli kitab yang menyembunyikan tentang hakikat Rasulullah SAW yang sudah dijelaskan dalam kitab suci mereka itu ya. Tapi ayat ini bukan hanya membahas tentang ini ya, tapi kita ambil pelajaran dari itu bahwa siapa saja yang menyembunyikan kebenaran, menyembunyikan ilmu, maka dia juga akan mendapat laknat dari Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang sudah diberikan pada ahli kitab, ulama ahli kitab yang menyembunyikan tentang sifat dan karakter Nabi, sehingga
mereka menolak untuk beriman dengan beliau dan menolak risalah yang beliau bawa. Illal ladzina tabu wa aslahu wa bayyanu faulaika atubu alaihim wa ana at-tawwabur rahim. Masyaallah ya. Di ayat 159 Allah Subhanahu wa taala mengatakan 160 maaf ya. Kecuali mereka yang telah bertaubat, mengadakan perbaikan dan menjelaskannya. Mereka itulah yang aku terima taubatnya. Dan akulah yang maha penerima taubat, lagi maha penyayang. Nah, aslah artinya. Jadi mereka memperbaiki apa yang sudah mereka rusak. Dan yang dimaksud di sini karena berkaitan dengan konteks ayat yang sebelumnya, menampakkan menampakkan akidah yang benar ya, dan beriman terhadap apa yang dahulu mereka ingkari. Jadi di sini Allah Subhanahu wa taala di ayat 160 ini Allah mengecualikan. Jadi ini ada istisna, ada pengecualian dari golongan ulama ahli kitab yang dijauhkan dari rahmat Allah karena menyembunyikan al-haq, menyembunyikan kebenaran. Ya. Pengecualiannya di sini, yaitu orang-orang yang bertobat dari kalangan orang-orang tersebut. Ya, dari kalangan ahli kitab, ulama ahli kitab yang menyembunyikan al-haq. Mereka memperbaiki apa yang sudah mereka lakukan, yaitu dengan cara menjelaskan kebenaran kenabian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan risalah yang beliau bawa, serta beriman kepada kenabian beliau Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi mereka memperbaiki dan menjelaskan kepada manusia al-haq yang kemarin disembunyikan itu apa, gitu ya. Nah, jadi memperbaiki apa yang sudah rusak. Nah, mereka inilah orang-orang yang kemudian taubatnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Taubatnya diterima, kemudian yang tadinya mendapat laknat, tapi karena mereka bertaubat akhirnya mendapat rahmat, ya. Dan Allah menyebutkan dalam ayat ini sifat nama dan sifatnya Subhanahu wa taala Tawwabur Rahim. Allah Maha penerima taubat, lagi Allah Maha menerima taubat, lagi Maha. Jadi sebesar apapun dosa yang kita lakukan, tapi kalau kita benar-benar mau memperbaiki, benar-benar bertobat dan sebagainya ya, dan selama nafas masih ada, Allah masih mau menerima itu. Allah menerima itu semua tobat-tobat kita, dan bukan hanya menerima tobat kita, tapi juga Allah menyebutkan Ar-Rahim, bahwa Dia juga menyayangi kita. Dia menerima taubat dan Dia punya sifat yang sangat penyayang kepada hamba-hambanya. Nah, pelajaran dari ayat ini bahwa salah satu syarat taubat ya bagi orang yang telah melakukan kezaliman atau suatu kebodohan adalah dengan menjelaskan apa yang telah dirubah, menjelaskan apa yang haknya tersebut, apa yang benar tersebut, dan memperbaiki apa yang sudah dia rusak. Jadi bukan hanya sekedar pernyataan lisan bahwa dia sudah bertobat, ya bukan hanya sekedar dia berhenti dari apa yang telah dia lakukan, kesalahan yang dia lakukan, tapi jika kesalahan yang dia lakukan itu berkaitan dengan kebenaran yang disembunyikan, maka salah satu syarat tobatnya adalah dia menampakkan kebenaran yang kemarin disembunyikannya. Ya, ini salah satu syarat taubat yang kalau taubat ini dilakukan, barulah taubat itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Atau kalau dia dahulu mengambil hak orang lain, ya maka salah satu syarat taubatnya adalah dia mengembalikan hak tersebut. Ini jika berkaitan dengan hak hamba gitu ya. Dia mengembalikan
hak orang lain yang sudah diambil dengan kezaliman. Jadi taubat itu, dari ayat ini kita bisa pahami bahwa taubat itu bukan hanya sekedar kata-kata bahwa iya saya taubat, iya saya berhenti, iya saya nggak mau lagi dan sebagainya. Tapi harus ada realisasi dari pernyataan tersebut. Realisasinya adalah dengan berhenti melakukan kesalahan tersebut, dan jika dia menyangkut hak orang lain, maka kembalikan hak orang lain tersebut. Jika yang dimaksud jika berkaitan dengan kebenaran yang dahulu disembunyikan, maka nampakkan kebenaran tersebut. Jika dahulu dia sering mencela orang dan sebagainya, maka sekarang tampakkan kebaikan-kebaikan dari orang tersebut. Mudah-mudahan dengan cara itu Allah Subhanahu wa taala betul-betul ya sungguh-sungguh melihat kita jujur dengan taubat, bukan hanya sekedar ucapan saja. Innal ladzina kafaru wa matu wa hum kuffarun ulaika alaihim la'natullah wal malaikati wan nasi ajma'in. Sungguh orang-orang yang kafir dan mati dalam keadaan kafir, mereka itulah mendapat laknat Allah, para malaikat dan manusia semuanya. Khalidina fiha la yukhaffafu anhumul adzabu wa lahum yunzarun. Mereka kekal di dalamnya, kekal di dalam laknat tersebut, tidak akan diringankan azabnya dan mereka tidak diberi penangguhan. Kedua ayat ini di ayat 161 dan 162 menjelaskan bahwa kalangan ahli kitab dan selain mereka orang-orang kafir dan kafir terhadap nabinya, kafir terhadap agamanya, serta tidak mau bertobat, lalu mereka mati di atas kekafiran tersebut, bagi mereka adalah laknat Allah dan malaikat serta seluruh manusia. Mereka inilah orang-orang yang dijauhkan, mereka ini yang diusir dari rahmat ilahi, ya, yaitu rahmat berupa surga. Kalau mereka dijauhkan dari surga, maka mereka pasti tidak ada pilihan lain kecuali surga. Kalau dijauhkan dari surga, maka mereka akan kekal di neraka. Sudahlah kekal di dalam neraka, tidak ada keringanan azab, ya, tidak ada penangguhan, ya. Sudah, itu adalah balasan bagi mereka yang mati di atas kekafiran serta tidak mau bertaubat. Nah, barang siapa yang kafir, ya, dan mati di atas kekafirannya, siapapun orangnya, maka dia akan dilemparkan ke dalam neraka jahanam, ya, setelah kematiannya, dan di sana dia kekal. Ini disambungnya dengan ayat ke 162 sekalian, ya. Mereka kekal di dalamnya juga, nah, tidak ada keringanan, la yukhaffafu anhum, tidak ada keringanan atas azab tersebut, tidak ada kesempatan untuk menyampaikan alasan-alasan, ya, tidak ada kesempatan memberikan excuse gitu, ya. Juga azab itu tidak ada penangguhannya, artinya azab itu tidak ada berhentinya. Jadi dia nggak bisa beristirahat dari azab tersebut. Jadi azab itu terus menerus dihadirkan bagi mereka. Nah, di ayat 161 di situ dijelaskan laknatullahi wal malaikati wan nasi ajma'in. Nah, di sini diberikan pelajaran bagi kita bahwa boleh melaknat orang yang sudah berbuat maksiat, terutama maksiat yang dilakukan secara terang-terangan. Contohnya ya orang yang minum khamar, orang yang kebanci-bancian gitu, orang yang berpakaian laki-laki tapi dananya perempuan, ya, atau sebaliknya, ya, orang yang memakan riba dan sebagainya, itu boleh ditampakkan laknat tersebut, ya, boleh ditampakkan ketidaksukaan pada hal-hal tersebut. Ini pertama akan memberikan efek pada diri mereka tidak nyamannya ketika ada orang kemudian menegur mereka dengan cara yang keras terhadap
kesalahan yang mereka lakukan. Itu mudah-mudahan ketika laknat itu ditampakkan kepada mereka, mereka jadi mikir, mereka merasa tidak nyaman dan memilih untuk mudah-mudahan yang memilih untuk berhenti dari apa yang mereka lakukan. Nah, dan mudah-mudahan ini masih berjalan sampai akhir sekarang dan akhir nanti, bahwa kezaliman atau hal-hal yang buruk yang ditampakkan secara terang-terangan itu betul-betul dilaknat oleh semua kaum mukminin. Tidak ada lagi kaum mukminin yang kemudian memberikan permisif ya, bahwa oh itu kan HAM, oh itu kan boleh aja terserah dia, kenapa urusin mereka, kenapa nggak urus diri sendiri aja. Itu pernyataan-pernyataan seperti itu nampaknya humanis ya, nampaknya oh iya ya, ngapain ya saya urus mereka, urusan saya sendiri kan banyak gitu. Tapi secara tidak sadar kita memberi ruang mereka untuk semakin, untuk yang orang-orang yang keliru ini, orang-orang yang salah, yang terang-terangan dalam kemaksiatannya ini, untuk semakin bebas berbuat kemaksiatan dengan alasan itu tadi, yang humanis itu tadi, yang HAM itu tadi ya, HAM yang bablas, itu kebablasan. Nah, jadi mereka yang melakukan kekafiran dan mati di atasnya tidak sempat taubat sebelum mereka mati, bagi mereka azab khalidina fiha, mereka kekal di dalam walahum yunzarun. Jadi mereka di akhirat di neraka nanti tidak diberi kesempatan untuk menjelaskan alasan kenapa mereka berbuat ini dan itu. Tidak, ya, Allah Subhanahu Wa Taala tidak diizinkan, Allah tidak mengizinkan mereka untuk menyebutkan uzur-uzurnya, ya. Jadi tidak ada lagi celah, tidak lagi peluang untuk minta keringanan atau minta dipahami dan sebagainya untuk kesalahan-kesalahan yang mereka lakukan. Di neraka nanti mereka kekal di dalamnya, tidak ada keringanan azab, dan azab itu tidak istirahat, maksudnya azab itu diberikan terus-menerus, tidak ada kesempatan dari mereka untuk beristirahat dari azab yang ada di neraka. Ya, dan mereka tidak diberi peluang untuk menjelaskan uzur-uzur mereka atau alasan-alasan mereka kenapa mereka melakukan hal-hal tersebut. Sudah tidak ada lagi kesempatan, tidak ada lagi ruang untuk seperti itu. Maka ini adalah suatu peringatan kepada orang kafir atau orang-orang yang melakukan maksiat secara terang-terangan, yang tidak mau tobat dari kesalahannya, ya. Dan juga bagi diri kita ya, ini juga peringatan buat diri kita, karena ya kita semua ini aslinya adalah pendosa, ya. Hanya saja mungkin ada orang yang melakukan dosa dengan terang-terangan, ada yang melakukan dosa secara sembunyi-sembunyi. Nah, mudah-mudahan dari penjelasan ini bahwa ketika orang melakukan maksiat terang-terangan atau mati di dalam kekafiran atau mati sebelum dia bertobat, bahwa mereka akan mendapat laknat, ya. Yang namanya laknat itu dia dijauhkan dari rahmat Allah, maka rahmat sendiri itu adalah syarat masuk ke dalam surga Allah, maka otomatis tempatnya adalah neraka. Ini juga menjadi pengingat buat kita bahwa tidak ada di antara kita yang bisa menjamin diri kita ini betul-betul sudah safe tempatnya nanti di akhirat nanti. Tidak ada yang bisa menjamin. Maka ayat ini juga menjadi pengingat buat kita bahwa dosa yang kita lakukan, mau dosa besar ya, dan dosa kecil, hatta dosa kecilnya, itu semua akan dihisab oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Semuanya akan dihisab oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dosa-dosa yang mungkin kita anggap remeh, dosa yang kita anggap ya hafif, sepele dan sebagainya, dalam hitungan kita dia sepele, tapi bukan berarti itu sepele di pandangan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka ini menjadi pengingat, menjadi cambuk buat kita untuk betul-betul berusaha untuk melakukan hal-hal yang Allah suka saja, hal-hal yang Allah ridhoi saja. Walaupun memang mungkin ya sebagian dari konsekuensi melakukan apa yang Allah sukai melawan diri kita
sendiri, melawan hawa nafsu kita sendiri. Semata-mata yang kita inginkan adalah Allah ridho, dan kalau sudah Allah ridho, maka udah kita memang mau selamat dari yang namanya siksa di api neraka. Tidak ingin satu kali pun kita mengecap bagaimana rasanya ada di neraka Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kalau orang kafir kan dikatakan kekal mereka di dalamnya, kalau mereka mati di atas kekafiran. Walaupun disebutkan bahwa orang-orang yang beriman yang pernah melakukan kesalahan ada episode dicuci dulu, dibersihkan dulu di neraka, baru dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita berharapnya sih tidak ada ya, kita tidak melewati episode dicuci dulu dalam neraka Allah. Mudah-mudahan ya, sampai melewati episode ini, karena ya satu hari di neraka, jangan pernah bercita-cita bahwa cuma satu hari, tapi kan endingnya mungkin masuk surga juga. Iya memang, tapi satu hari di neraka Allah itu luar biasa sih. Mudah-mudahan tidak. Semoga Allah ampuni kita ya. Semoga Allah ampuni untuk semua kesalahan-kesalahan yang sudah kita lakukan, terang-terangan ataupun sembunyi-sembunyi. Allah mengampunkan kelalaian-kelalaian kita. Allah mengampuni untuk setiap lintasan-lintasan hati dan lintasan-lintasan pikiran kita yang Allah ridho. Dan saat ini menentukan beras, semoga Allah menerima ya taubat kita, dan Allah semoga Allah mengaruniakan kepada kita ya taubat qabla maut, taubat sebelum kematian itu datang. Semoga Allah mengaruniakan hal tersebut, dan semoga Allah menerima taubat kita lakukan. Khawati akhir-akhir ini sudah banyak sekali tanda yang Allah kasih ya, banyak sekali bencana. Saya tidak henti-henti bencana itu datang. Terakhir kemarin saya mendengar di koran bahwa sudah turun salju di Sahara. Kita sudah tahu itu semua tanda apa ya? Kita sudah tahu itu semua tanda-tanda apa ini. Dan kita berharap semakin muncul tanda itu, semakin kita ini merasa takut dan khawatir. Dan dimana rasa takut dan khawatir itu memotivasi kita untuk memberikan yang terbaik di sisa-sisa usia yang kita kasih. Kita nggak pernah tahu sih ya, kita nggak tahu endingnya seperti apa. Yang kita bisa lakukan adalah waktu yang kita punya sekarang. Kemudian Allah kasih Allah memberikan dan setiap bencana yang Allah berikan kepada sebagian hambanya yang lain juga sebenarnya dia bagi sebagian hambanya yang lain sejauh mana mereka bersikap kepada bencana yang Allah berikan kepada sebagian hambanya yang lain. Apakah kita mengambil pelajaran dari itu, apakah kita terus meringankan beban mereka, apakah kita balik lagi, kita merasa kayak kita aman, nggak ada sampai ke sini, bencana itu aman sehingga mendapat ini yang kita bertindak. Semoga Allah memberikan sadar tentang apapun yang terjadi, fenomena apapun yang terjadi di masyarakat ini, dan memberikan kemampuan untuk melakukan yang terbaik yang Allah berikan. Ada sebagian orang yang sadar, ada sebagian orang yang tidak sadar. Dan di antara orang yang sadar itu ada yang mampu berubah, ada juga yang tidak. Ini yang kita harap kita termasuk orang yang sadar dan diberi kemampuan untuk hanya memberikan yang terbaik kepada Allah Subhanahu wa taala. La haula lana wala quwwata illa billah. Ada upaya yang bisa kita lakukan melainkan karena izin Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kita bisa adalah seperti yang kedua itu subhanahu
ada yang mau didiskusikan, kalau tidak ada yang mau didiskusikan tidak apa-apa. Oh, iya, mungkin karena maaf ini saya baru baca message-nya. Mungkin karena hujan ya, jadi jaringannya suaranya putus-putus. Iya. Ya, mungkin karena efek hujan sehingga berpengaruh ke jaringan, sehingga suara saya terdengarnya tidak jelas ya. Alhamdulillah lah. Alhamdulillah sudah baik. Hari mungkin kita tutupan dulu ya hari ini kalau gitu belum selesai kedengaran. Insya Allah kita sambung pertemuan. Mohon maaf untuk kekurangan, mohon maaf untuk ada hal-hal yang kurang berkenan. Terima kasih untuk kehadirannya semua ya. Kalau itu saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.